Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpam Mengajar. Saya Lodia Sesriani, dosen program studi pendidikan ekonomi S1, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari materi pada mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah media pembelajaran berbasis Movie Maker. Pada pertemuan kali ini, terdapat 3 materi utama yang akan kita bahas. Yang pertama, untuk mengetahui konsep media pembelajaran berbasis Movie Maker. Yang kedua, untuk menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana kita menyiapkan media pembelajaran berbasis Movie Maker. Materi ini akan disajikan sampai 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV Berbagi untuk Negeri. Baik, sahabat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi media pembelajaran berbasis Movie Maker, apakah sahabat Ujar masih ingat apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran? Ya, media pembelajaran sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pembelajaran sendiri merupakan kegiatan yang melibatkan beberapa komponen belajar sebagai upaya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan perubahan tingkah laku ke arah yang positif. Hal ini tentunya membutuhkan peran banyak komponen, termasuk di dalamnya media pembelajaran yang baik. Seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya, secara umum, media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar di dalam kelas. Selain itu juga, media pembelajaran dipandang sebagai alat yang dapat digunakan oleh guru untuk merangsang pikiran, perhatian, perasaan, dan kemampuan serta keterampilan siswa sehingga terjadi proses belajar. Hal tersebut cukup membatasi cakupan media pembelajaran yang meliputi sumber, lingkungan, dan manusia yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran dapat membantu guru dalam aktivitas mentransfer ilmu yang abstrak menjadi konkret kepada siswa. Selain itu, pemanfaatan media pembelajaran juga dapat memancing kegiatan yang awalnya teacher-centered menjadi student-centered. Artinya, kegiatan yang awalnya lebih berpusat kepada guru menjadi kegiatan yang orientasinya melibatkan peserta didik. Peserta didik terlibat secara aktif dalam memanfaatkan media pembelajaran. Hasil penelitian membuktikan bahwa media pembelajaran dapat mempengaruhi cara belajar siswa dan akhirnya berdampak pada hasil belajar mereka. Baiklah sahabat Ujar, setelah memahami apa itu media pembelajaran, mari kita lanjutkan dengan media pembelajaran berbasis Movie Maker. Movie Maker merupakan sebuah aplikasi atau program editing Windows yang sederhana dan didesain secara menarik dengan menggabungkan unsur-unsur gambar, video, musik animasi, dan teks serta menyatukannya menjadi video yang utuh. Aplikasi ini bekerja dengan cara menggabungkan beberapa foto dan video, kemudian dirangkai menjadi sebuah video yang lengkap. Cara kerja Movie Maker ini tidak hanya sekedar merangkai, namun Movie Maker juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan seperti efek, tulisan-tulisan, animasi yang menarik, transisi, dan lain sebagainya. Fungsi utama dari Movie Maker adalah melakukan olah digital terhadap cuplikan-cuplikan gambar bergerak, yang akhirnya membentuk sebuah film, misalkan untuk menambahkan animasi, efek visual, ataupun sebuah redaksi singkat yang berhubungan dengan film yang sedang disunting. Dalam mengoperasikan Movie Maker, dibutuhkan kondisi tertentu dengan persyaratan dengan standar tertentu, atau adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengoperasikan Windows Movie Maker adalah sebagai berikut. Yang pertama, minimal menggunakan Windows XP Home Edition atau Windows XP Professional. Yang kedua, kapasitas komputer minimal prosesor Intel Pentium 3 600 MHz atau prosesor AMD.
dengan RAM 128 MB, hard disk 10 GHz. Yang ketiga, memiliki peralatan untuk menangkap audio dan memiliki DV atau peralatan untuk menangkap atau mengcapture video analog. Software ini akan dapat terinstal secara otomatis sewaktu kita menginstal Windows XP. Meskipun software Movie Maker ini merupakan program komputer yang tidak berdiri sendiri, namun software Movie Maker dapat menjadi program komputer yang dapat mengedit video-video menarik dan juga handal. Program ini sangat mudah dioperasikan, baik itu untuk pemula maupun bagi yang sudah mahir, sebab program ini didukung oleh Microsoft yang memberikan update dan fitur tambahan di website mereka. Terdapat beberapa contoh kegiatan yang penggunaan Movie Maker pada pembelajaran, yaitu tayangan tentang sejarah, film pendek tentang kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Media pembelajaran ini dapat disajikan dengan cara yang menarik, sehingga peserta didik akan menjadi lebih aktif dan lebih termotivasi untuk menerima materi pelajaran. Media pembelajaran berbasis Movie Maker merupakan bagian dari teknologi berbasis audiovisual. Teknologi audiovisual itu sendiri merupakan cara yang dapat digunakan untuk memberikan atau menyampaikan materi melalui mesin-mesin canggih dan elektronik. Media pembelajaran berbasis Movie Maker yang merupakan bagian dari media berbasis audiovisual memiliki karakteristik yang harus diperhatikan. Adapun karakteristik itu sebagai berikut. Yang pertama, media ini bersifat linear. Maksudnya, media pembelajaran tersebut dapat memberikan komunikasi satu arah kepada para penggunanya. Yang kedua, dapat menyampaikan pesan secara visualisasi yang dinamis. Selanjutnya, penggunaan media ini dapat dilakukan dengan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya. Kemudian, media ini merupakan representasi fisik dari gagasan yang nyata menuju gagasan yang lebih abstrak. Selain itu, media pembelajaran ini merupakan pengembangan dari teori belajar behaviorism dan teori belajar kognitivism. Alasan mengapa media pembelajaran berbasis Movie Maker sangat cocok digunakan dalam pembelajaran karena media pembelajaran ini memiliki banyak kelebihan. Adapun kelebihan itu sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran ini dapat mengimpor foto, gambar, ataupun video klip dari kamera digital. Kemudian, mampu menyimpan semua koleksi foto, gambar, ataupun video pada komputer atau PC. Kemudian dapat juga disetting dan diedit sendiri klip-klip video yang sesuai dengan urutan yang kita inginkan. Kemudian mampu menggunakan efek fade atau dissolve antar klip video yang dijadikan satu. Yang kelima, media pembelajaran ini dapat menangkap gambar diam dari video klip ataupun foto yang dijadikan video. Kemudian bisa juga diberikan judul, efek musik, efek suara, narasi suara, serta teks pada videonya. Kemudian, kapasitas penyimpanan yang besar pada Windows Movie Maker mampu menyimpan lebih dari 20 jam video per gigabyte di setiap ruang hard disk. Kemudian, Windows Movie Maker ini sangat user-friendly atau memudahkan pengguna dalam pengaplikasiannya. Tampilan serta fitur-fitur yang ada pada Windows sangat mudah dimengerti. Ada banyak animasi yang bervariasi pada media pembelajaran ini. Selain itu, penggunaan Movie Maker dapat mengatur sendiri kualitas video berdasarkan editan yang ia kerjakan, serta batasan ukuran video yang diinginkan. Selain memiliki kelebihan, media pembelajaran berbasis Movie Maker juga memiliki kekurangan. Adapun kekurangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika komputer tidak memadai dan tidak mendukung penggunaan Windows Movie Maker, maka terkadang Windows Movie Maker sering not responding. Selain itu, saat melakukan pengeditan, terkadang sering terjadi penutupan program secara tiba-tiba atau stop force. Pembahasan terakhir pada materi kali ini adalah cara membuat sebuah proyek pada Movie Maker. Yang pertama, mengimport file. File gambar yang akan diimport bisa dari hard disk komputer atau hard disk eksternal, komputer jaringan, CD,
flash disk, atau media penyimpanan yang lain. Saat ingin memasukkan file gambar atau video pada Windows Movie Maker, kita dapat memasukkan satu atau lebih file secara sekaligus. Adapun langkah-langkah yang harus diperhatikan untuk melakukan import file ini, yang pertama, pilih dan klik import picture atau gambar di bagian capture video. Kemudian akan muncul menu impor, lalu masukkan file gambar atau video yang akan kita simpan. Kemudian pilih gambar atau video yang ingin kita masukkan ke dalam aplikasi Windows Movie Maker. Selanjutnya kita klik import. Cara kedua dalam membuat sebuah proyek adalah dengan menempatkan gambar ke storyboard atau papan cerita. Yang ketiga, memberikan pemisah atau transisi. Pada tahapan pemisahan atau transisi ini, kita dapat melakukannya di bagian potongan gambar yang sudah kita sediakan pada Windows Movie Maker. Untuk melakukan pemisahan atau transisi pada Windows Movie Maker, maka kita perlu memperhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pilihlah menu Edit Movie pada aplikasi Windows Movie Maker. Yang kedua, klik View Video Transisi 1. Kemudian yang ketiga, langkah selanjutnya pilihlah salah satu mode transisi. Setelah mode transisi dipilih, kemudian di-drag ke bawah lalu ditempatkan di posisi transisi. Yang terakhir adalah memberikan efek pada gambar. Hal ini bertujuan untuk supaya gambar yang dihasilkan lebih terlihat jelas daripada gambar yang aslinya. Baik, sahabat ujar, setelah menyimak pemaparan materi, saya berharap teman-teman akan memperoleh inspirasi dan memiliki ide yang lebih kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis Movie Maker. Agar dapat mendalami materi yang tadi, sahabat ujar juga dapat melakukan pengembangan media pembelajaran Movie Maker. Terlebih lagi jika dapat mengembangkannya yang dapat diakses di gadget atau komputer para peserta didik. Nah, sahabat ujar, silakan kalian diskusikan ya. Semangat calon guru! Sahabat ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa media pembelajaran berbasis Movie Maker memiliki manfaat dalam pengaplikasiannya di dalam pembelajaran. Manfaat umum dari media pembelajaran ini adalah sebagai sarana interaksi antara guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan manfaat khususnya, media pembelajaran ini dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, konkret, serta efektif dan efisien digunakan. Sehingga dengan menggunakan media pembelajaran ini, maka akan sangat membantu guru dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Media pembelajaran ini dapat memberikan kemudahan kepada guru dan peserta didik, sehingga dengan begitu kemampuan berpikir dan menganalisis peserta didik akan menjadi lebih meningkat. Seperti halnya pada tayangan video sejarah dengan adanya Movie Maker, maka peserta didik lebih cepat dapat menganalisis bagaimana perkembangan sejarah di Republik Indonesia. Dan tidak hanya itu, dengan adanya Movie Maker, maka peserta didik akan lebih kritis dalam melaksanakan pembelajaran. Karena pada pengaplikasian Movie Maker pada peserta didik tidak hanya sekedar mendengarkan penjelasan materi aja, namun peserta didik juga dapat melihat gambar, foto ataupun video yang berupa fakta atau peristiwa sejarah yang terdapat pada materi tersebut. Hasil akhir dari penggunaan media pembelajaran berbasis Movie Maker ini dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, sehingga hasil belajar peserta didik juga akan meningkat. Alhamdulillah, materi pada pertemuan ini telah kita pelajari bersama-sama. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti materi hari ini. Saya Lodia Sesriani undur diri, tetap semangat belajar. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.